Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur oleh kuasa darah-Mu yang menebus hidup kami, yang menguduskan hidup kami. Engkau layakkan kami untuk datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, bertemu muka dengan Engkau, dan bawa kami lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu. Dan kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur, karena hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, anakku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai suci. Sekali berkatakan, Bapa, kami rindu akan Engkau. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baitmu. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Ku, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam baik-Mu, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu, ya bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang kami rindukan, Tuhan. Kau yang kami nanti-nantikan. Kau yang kami sembah. Kami bersyukur. Kau layakkan kami. Menghampiri tahta-Mu, memuji menyembah-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Semua hanya karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu yang sempurna. Engkau menebus hidup kami, menghapus dosa kami. Kau layakkan kami, memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Dan kami dapat bertemu muka dengan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia.
Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu, meninggikan nama-Mu. Oh Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, ya Bapa kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji, disembah, sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami meninggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, ya Allah. Kami menyembah, kami memuji-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus.
segalanya bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, bukit-bukit beranjak, sekalipun badai di sekeliling kami, kami tak tergoyahkan. Sebab Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menjaga kami. Kami bersyukur, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang selalu ada, yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, sebab Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk cakap menanggung segala perkara yang terjadi. Engkau kekuatan yang tak terbatas bagi kami Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hari-hari hidup kami. Tapi karena ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Engkau yang menopang hidup kami, yang menjagai langkah kaki kami. Bahkan Engkau yang menetapkan langkah hidup kami. Engkau yang mengarahkan hidup kami. Sebab itu kami mau taat dan setia kepadamu. Ikut kehendak-Mu, sebab semua baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami terus berharap kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah penolong kami, yang memampukan kami. Bukan dengan
kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, amin, haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab itu hanya kepadamu kami taruh harapan kami. Karena kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan-Mu dengan taat dan setia. Dan bersyukur dalam segala keadaan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Engkau yang menopang kami, Engkau yang memampukan kami. Bahkan firman-Mu, janji-Mu yang menyegarkan jiwa kami, menenangkan hati kami. Sebab itu kami mau hanya firman-Mu yang tinggal dalam hati kami. Dan kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Sebab itu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu.
sehingga kami percaya dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Hari ini kita masuk ke dalam satu Tawarik pasalnya yang ke-12. Baik, saya akan bacakan. Pengikut Daud di Ziklag. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag. Selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia di dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembak anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku dari orang Benyamin. Jadi kalau di ayat yang pertama itu dikatakan ketika Daud di dalam pelariannya, ya, jadi kita tahu bagaimana eh, Raja Saul, ya, karena dia melihat bahwa Daud itu menjadi saingannya, ya. Nah, terjadi persaingan di sini, dan kita lihat bagaimana eh, Saul terus mengejar-ngejar Daud, ya. Dan kalau kita lihat sejarahnya bahwa Raja Saul itu memerintah selama kurang lebih 40 tahun, sedangkan Daud itu sekitar 80 tahun, ya. Nah, di dalam pengejarannya di sini dikatakan bahwa Daud harus menyingkir sampai ke Ziklag. Ziklag ini bukan daerah ini, ya, sebenarnya bukan bukan masuk wilayahnya orang Israel pada waktu itu, ya. Itu merupakan sebuah tempat yang diberikan, ya, yang diberikan eh, kepada Daud oleh raja siapa ya namanya ini, ya. Nah, pada intinya tempat itu adalah tempat pelarian yang diberikan kepada Daud selama dia di dalam pengejaran, ya. Nah, kita tahu bagaimana awal-awal dari pengikut Daud ini adalah sebenarnya orang-orang yang terbuang, ya. Sedangkan 12 suku itu sebagian memihak kepada Saul karena Saul adalah raja yang pertama yang diurapi langsung, ya, oleh Samuel, ya. Dan kita lihat bagaimana di dalam perjalanan pelarian Daud, ya, justru Tuhan itu yang eh, lebih memihak kepada Daud, ya. Jadi kita lihat yang tadinya awal-awalnya pengikut-pengikutnya itu adalah orang-orang buangan, orang-orang yang bermasalah, ya, di dalam masyarakat, tetapi tahu Daud itu mempunyai talenta untuk membentuk mereka menjadi orang-orang yang kalau kita bilang orang-orang yang cakap berperang, yang tadinya nggak bisa apa-apa, ya. Nah, tapi begitu di dalam pelarian, justru di sini Tuhan mengirim orang-orang yang dikatakan di sini mereka adalah pahlawan-pahlawan yang membantu di dalam peperangan, ya. Jadi mereka ini bersenjatakan panah dan orang-orang yang sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak panah dan busur baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri. Jadi ini memang orang-orang yang cakap sekali, ya. Kalau dikatakan dia melempar batu tidak cuma dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri pun sanggup mereka lakukan. Dan yang luar biasanya ini mereka ini adalah saudara-saudara sesuku dari Saul, ya. Mereka ini adalah orang Benyamin, ya. Di mana seharusnya orang Benyamin memihak kepada Saul karena Saul ini sama-sama keturunan Benyamin dari suku Benyamin, ya. Terus di ayat ketiga dikatakan Abiezer kepala dan Yoas anak sama orang Gibea, Yaziel dan Palet anak-anak Asmawet, Baraka, Yehu dan Ananot. Ayat keempat, Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara 30 orang yang mengepalai 30 orang. Yeremia, Yehezkiel, Yohanan, Yoyahat, dan Gedora. Ya, terus ada Eluzai, Yerimot, Baalia, Samaria, Zahaka orang Harufi, Elkana, Yisia, Azarel, Yeofet, dan Yosabam orang Korah. Yoela, Zobaja, anak Yeroham dari Gedor, juga dari orang Gad. Ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang
yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa yang cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang yang terbaik dari Saul itu mulai meninggalkan Saul, ya. Dan kalau kita baca ya bagaimana Samuel pada waktu itu ya ketika Saul masih menjadi raja, dia juga memberkati Daud ya dan tentunya pasti Samuel sangat sangat apa mengikutinya ya bagaimana perkembangan dari Daud ini ya. Nah, kita lihat bagaimana ketika Roh Allah meninggalkan Saul ya, satu persatu orang yang menjadi orang kepercayaan, orang-orang andalan Saul itu mulai meninggalkan Saul ya. Dan kita tahu bagaimana setelah eh, Samuel mengurapi Daud ya sebenarnya pada waktu itu ya sekalipun Saul sudah menjadi raja, Daud pun sebenarnya sudah menjadi raja tetapi belum secara de facto begitu ya. Dia sudah sudah diurapi dan Roh Allah ya ada kepada Daud, sehingga kita lihat bagaimana ketika Daud tunduk dan taat kepada Tuhan ya. Nah, Tuhan itu yang benar-benar yang menuntun dia. Jadi kalau kita baca dari Mazmur Daud ini sangat kontras sekali gitu ya dengan kehidupan Daud. Ya dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, ketika Tuhan yang menjadi gembalanya, Tuhan itu bersifat aktif dan apa dia yang memimpin Daud secara pribadi. Ya, kita lihat bagaimana ketika Daud ya harus melewati apa pengejaran dari Saul ya kalau kita kontraskan dengan Mazmur 23 ya, Tuhan yang membimbingnya, yang memberikan menuntunnya kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya, kita lihat bagaimana dia harus melewati lembah kekelaman ya. Di sini kita lihat bagaimana Daud ya harus menghadapi musuh-musuhnya ya, tetapi Tuhan yang menyediakan makanan di hadapan lawan-lawannya. Luar biasa ya, kita lihat bagaimana Tuhan justru mengubah ya orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan, orang-orang yang jago berperang ya, dari pihak Saul justru satu persatu mulai memihak kepada Daud ya. Dan dikatakan juga eh, Ezer kepala Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, ada Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yonatan orang Yohanan orang kedelapan, Elzabat orang kesembilan, Yeremia orang kesepuluh, Makamai orang kesebelas. Mereka inilah dari Bani Gad, kepala pasukan satu. Bahkan di sini ada kepala pasukan ya yang dari Saul ya. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang yang paling besar, sanggup melawan 1.000 orang. Bayangkan ini Bani Gad ya seorang kepala pasukan di mana satu orang yang paling kecil itu sanggup melawan 100 orang. Jadi kemampuan berperangnya ini satu orang banding 100 ya. Jadi kalau 10 orang itu bisa melawan 1.000 orang begitu ya. Jadi nggak perlu pasukan yang terlalu banyak karena ini orang-orang yang tangguh, yang cakap sekali untuk berperang. Ayat ke-15, mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat ya. Jadi di sini ketika pun eh, ada terjadi bencana ya ketika eh, Daud di dalam pengejarannya, di sini ada sebuah peristiwa di mana Sungai Yordan ya itu meluap ya sepanjang tepinya sehingga terjadi banjir. Nah, dikatakan sekalipun keadaannya seperti itu ya, itu mereka tetap apa eh, menghalau seluruh penduduk lembah di sebelah timur dan sebelah barat ya. Artinya memang mereka ini tidak pasukan-pasukan yang tidak pandang keadaan, tidak pandang cuaca ya, mereka sungguh luar biasa di dalam bencana, dalam kondisi yang ekstrim pun mereka tuh mampu sanggup berperang ya.
Ayat ke-16, sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu ya. Sebagian dari Bani Benyamin. Ya, kita tahu bahwa pada kalau setelah terjadi perpecahan di kerajaan Yehuda itu ada Bani Benyamin dan Bani Yehuda, suku Benyamin dan suku Yehuda. Ya, sedangkan 10 suku lainnya kalau setelah terjadi perpecahan itu ada di Israel Utara, ya. Dan kita lihat juga ya sebenarnya masa transisi dari Daud yang sudah diurapi, sedangkan di satu sisi Saul juga sudah menjadi raja sampai kepada Daud eh, apa eh, diangkat menjadi raja, ya. Sebenarnya 11 suku itu awalnya itu memihak kepada keturunan Saul, ya. Dan yang memihak kepada Daud itu memang cuma satu suku saja, ya, yaitu suku Yehuda. Dan di awal-awal pun sebenarnya 12 suku ini tidak ada yang memihak kepada Daud, ya. Justru Daud itu menggunakan orang-orang buangan, orang-orang yang tersingkir dari masyarakat, tetapi Tuhan memberikan talenta kepada Daud, ya, ia mampu memimpin orang-orang yang orang-orang buangan yang sudah terusir dari masyarakat. Di ayat ke-17, lalu keluarlah Daud menyongsong mereka dan berkata kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedangkan aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Di sini kita melihat bagaimana Daud juga tidak asal terima saja, ya. Dia menseleksi juga, ya. Ini orang sebenarnya ketika mau bergabung dengan Daud, ya, dia lihat orang ini punya maksud dan motivasi apa, ya. Dikatakan dia bertanya dan dia mensyaratkan, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku akan rela bersekutu, ya. Nah, tetapi jika ya yang mau bergabung ini dikatakan datang dengan maksud tipu muslihat, ya, dikatakan biarlah Allah nenek moyang kita yang melihat dan menghukum kamu, ya. Dia mengatakan bahwa jika kamu punya maksud tidak baik, ya, nanti Allah sendiri yang akan berurusan dengan orang ini. Ayat ke-18, lalu roh menguasai Amasai kepada ke-30 orang itu, kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagi kamu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Ya, jadi kita lihat bagaimana selalu ada peran serta Tuhan. Ya, ada tangan Tuhan yang bekerja. Maka dikatakan lalu roh menguasai Amasai, ya, dan ke-30 orang itu. Dan Daud juga tidak hanya menerima mereka sebagai orang yang berperang, tapi mengangkat mereka menjadi kepala pasukan, ya, mengangkat mereka menjadi tentara, ya, untuk Daud. Ya, jadi tidak hanya sekedar bergabung ikut-ikutan, tetapi resmi menjadikan mereka tentara di sini. Ayat ke-19, juga dari Manasye ada orang yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin ini menyuruh dia pergi, katanya. Mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Jadi orang-orang yang dulunya ikut berperang, bukan berperang ya, ketika dalam pelarian, ya di mana kita tahu bagaimana kisah Daud juga dia bergabung dengan orang Filistin, ya. Dan mungkin ini adalah sebagian dari orang-orang yang bergabung kepada Daud waktu dia bergabung kepada orang Filistin dan mereka minta juga untuk bergabung kepada pasukan Daud. Ayat ke-20, pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnan, Yozabar, Zelkes, Mikael, Zoban, kepala Elihu dan Ziletai, kepala pasukan 1.000 suku Manasye menyeberang memihak kepadanya. Ya, dari suku Manasye pun ada yang memihak kepada Daud. Ayat ke-21, mereka itu membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara.
dari hari ke hari orang-orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Ya, kita kembali lagi melihat bagaimana campur tangan Tuhan, ya, yang tadinya sesuatu yang tidak ada, ya, tetapi Tuhan memperlengkapi Daud, ya, Tuhan yang apa eh, menggerakkan orang-orang yang tadinya memihak kepada Saul tuju mendukung kepada Daud. Ya, bahkan digambarkan tentara mereka ini sangat besar, ya. Bahkan seperti bala tentara Allah. Ya, saya lanjut ke ayat 23, tentara Daud di Hebron, ya. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja dari pada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Jadi Tuhan memang mengizinkan supaya kerajaan dari Saul itu diserahkan kepada Daud, ya. Kita lihat bagaimana kontrasnya karakter dari Daud dan Saul, ya. Kita lihat bagaimana di dalam perjalanan kehidupannya, ya, di mana harusnya tahta itu diteruskan oleh raja pertama, yaitu keturunan dari Saul, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada Daud, ya. Justru Daud yang akan meneruskan kerajaan Israel ini, ya, kepada keturunannya, ya. Jadi kita melihat, ya, eh, bagaimana Raja Daud, ya, yang berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan apa memberikan kerajaan ini, ya, sampai kepada semua keturunan-keturunannya. Dan bagaimana juga kita melihat Tuhan Yesus adalah keturunan dari Daud, ya. Ada firman yang mengatakan inilah Yesus anak Daud, ya. Jadi ketika Yesus dikatakan anak Daud, nggak ada rasa malu begitu, ya. Tetapi justru bangga, ya, orang dibilang ini keturunan Daud, ya. Karena itu luar biasa, ya, karena eh, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 24, Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak, ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dan dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang, ada 7.100 orang. Dan dari Bani Lewi ada 4.000 orang, 600 orang. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harum, dan bersama-sama dengan dia ada 3.700 orang. Ya, selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang memimpin puaknya, dan dari Benyamin saudara-saudara sesuku Saul ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Ya, orang-orang yang dekat, yang satu suku dengan Benyamin itu justru berpihak kepada Daud. Dan dari Bani Efraim 20.000 orang yang gagah perkasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, eh, saya mungkin tidak teruskan, ya, karena ini banyak sekali, karena ini menyebutkan begitu banyak apa nama-nama di dalam kisah ini. Nah, di ayat yang ke-40 saya teruskan, saya lanjut lompat. Juga orang-orang yang tinggal di dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai unta. Ya, bagaimana lembu, yakni bahan makanan, tepung, kue, erak, kismis, dan minyak, lembu, sapi, dan kambing. Ya, jadi bagaimana luar biasa penyertaan Tuhan. Ya, kembali kalau saya bilang Daud yang menuliskan Mazmur 23, ya, sangat berkesan sekali. Ya, ketika eh, eh, Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, ya, Tuhan itu memang memimpin dia, menuntun dia, ya, melewati lembah-lembah kekelaman, ya, menuju eh, menuju kepada padang rumput yang hijau itu, ya. Artinya memang kita lihat bagaimana eh, Daud itu bukan cuma sekali masuk lembah kekelaman, tapi dia bolak-balik, ya, masuk lembah kekelaman, ya, untuk menuju apa yang Tuhan janjikan itu, ya. Jadi eh, pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini bahwa orang seperti Daud yang begitu taat, ya, itu tidak bisa lepas daripada masalah, ya. Kalau kita baca juga yang kita lewat dari 1 Samuel, 2 Samuel, ternyata hidup Daud itu penuh juga dengan banyak sekali masalah. Ya, tapi memang Tuhan izinkan dia harus bolak-balik masuk lembah kekelaman, ya, tetapi dia sangat percaya, ya, karena Tuhan yang menuntun dia, ada tongkat dan gada Tuhan yang selalu mengingatkan dia, ya,
ketika dia diingatkan oleh eh, Nabi Nathan, ya, tongkat Tuhan yang mulai menyentuh dia gitu ya, mengingatkan dia. Dia punya hati yang sangat lembut, ya dia apa eh, ketika dia ditegur, ya dia cepat-cepat bertobat dan mengaku dosanya, ya. Dan di sini juga kita lihat bagaimana Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku, ya, dibilang bahwa apa eh, di dalam ini juga mereka membawa makanan dan memakai keledai dan unta, ya, di hadapan musuh-musuhnya. Jadi begini, ketika pun Daud sudah akan mengalami peperangan, dia tidak lepas daripada musuh-musuhnya. Ya, kita lihat bagaimana musuh-musuhnya terus, ya, eh, setelah juga setelah Saul juga nanti mati, ya, itu eh, bagaimana masalah itu juga tetap muncul, ya, baik dari anaknya sendiri yang ingin memperebutkan kekuasaannya maupun dari keturunan-keturunan Saul, ya, yang coba memakai kesempatan supaya keluarga mereka bisa ini kembali, ya. Nah, buat kita, pelajaran buat kita, ya, ketika ambillah sikap kita eh, mau dipimpin oleh Tuhan, ya, karena seberapa besar pun masalah, tetap Tuhan ada di pihak kita, dia akan membantu kita, dia akan menolong kita. Itu yang bisa saya bagikan, saya serahkan ke Pak Heri. Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan. Jadi seperti apa yang terakhir tadi Pak Yosia sampaikan, mari kita belajar seperti Daud ketika hatinya berpaut kepada Tuhan, hatinya diisi dengan kebenaran, sehingga dia bisa berespon benar. Karena seperti Pak Yosia tadi dikatakan, kan kita sudah sangat mengenal istilah dunia ini kan lembah air mata, artinya penuh pergumulan, persoalan, permasalahan. Dan itu tidak dapat dihindari oleh siapapun. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita percaya Yesus jadi anak raja, itu kita jadi eksklusif, tidak tersentuh oleh yang namanya masalah. Kita ini masih hidup di dalam dunia. Justru harusnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Yaitu sikap hati kita, respon kita. Seperti kalau khotbah saya beberapa minggu yang lalu, bulan lalu, ya orang yang mengasihi Tuhan, yang taat pada firman, yang hidup dalam rencananya, akan dapat memandang segala sesuatu itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tentu dari sisi Allah, Allah pasti menyertai dan menolong kita. Tapi bagaimana sikap hati kita ketika menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, itu sangat ditentukan hati kita dulu. Nah, karena kalau bicara tentang adulam, bicara tentang siklak, itu kan sebenarnya bicara tentang ketika Daud penuh dengan persoalan permasalahan hidup. Dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, dia terasing dan terbuang dari bangsanya. Tapi ketika Daud yang hatinya berpaut kepada Tuhan, dan itu menghasilkan respon yang benar, menghasilkan tindakan yang benar, maka justru dari situlah asal muasal Daud bisa justru menjadi besar dan dikelilingi oleh orang-orang hebat karena sikap hatinya yang benar lebih dulu. Ya tentu kita sudah tidak asing dengan kisah Gua Adulam, kisah Siklak. Kita tidak asing ketika dia dalam keadaan yang sulit, dia masih bisa menerima orang-orang yang sulit. Jadi pembelajarannya jangan jadi seperti kebanyakan orang yang menyayangi diri sendiri. Ketika punya masalah, rasanya kita lah yang paling susah, kita lah yang paling berat hidupnya, kita lah yang paling besar masalahnya, sehingga kita rasanya nggak mau peduli dengan urusan orang. Gimana mau ngurusin orang, Pak? Masalah aku aja besarnya minta ampun, aku aja susah. Enggak. Tapi belajar jalani hidup ini terus bersama dengan Allah untuk melakukan perkara yang besar. Sekalipun kita sedang dikelilingi oleh banyak masalah. Walaupun berkali-kali saya juga sudah katakan bagi kami kata masalah itu sih sudah dibuang. Artinya semua situasi yang Tuhan izinkan itu bukan masalah bagi kami. Karena ada begitu banyak situasi yang Tuhan izinkan itu justru untuk melihat kita melihat betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita.
Tapi balik-balik bagaimana sikap hati kita. Dan sekali lagi saya katakan, kalau hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka pastilah respon kita, tindakan kita adalah benar. Seperti apa yang dilakukan Daud. Waktu dia susah, dia bisa menampung orang-orang susah. Sampai pada akhirnya di pasukan 400 orang, 600 orang. Bahkan di perikop ini, di pasal-pasal ini, menjadi lebih besar lagi. Dan itu menjadi orang-orang penting Daud ketika sampai pada waktunya Tuhan, Daud memerintah sebagai raja. Nah, jadi hari ini apapun masalah yang sedang kau hadapi, ingat ada Tuhan yang akan tetap menolongmu. Dan ketika engkau sedang dalam keadaan susah pun, kalau ada orang yang minta tolong kepadamu, itu kan berarti dia lebih susah daripadamu. Jangan menolak karena engkau pikir engkau sedang susah. Karena engkau punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong hidupmu. Bahkan Tuhan yang besar itu menolong orang melalui hidupmu. Karena Tuhan juga bisa menolong kita melalui orang yang lain. Jadi itu sikap hatinya. Jadi kata kuncinya miliki sikap hati seperti Daud. Kenapa Daud bisa bertindak benar, bersikap benar? Karena dia mengenal Allahnya yang benar. Dia mengenal secara pribadi. Jadi seperti pujian yang kita naikkan tadi juga bahwa aku Tuhan lebih dalam mengenal. Dan melalui firman-Lah kita bisa mengenal. Jadi hari ini kita belajar dari Daud. Seperti apa yang Pak Yosia tadi sudah sampaikan. Kita nggak akan pernah luput dari yang namanya situasi sulit, sukar. Tapi tetaplah respon benar. Karena percaya Allah beserta dengan kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Elsia. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali ucap syukur atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan atas kasih setiamu pada kami semua. Suami istri, anak-anak, cucu, dan menantu, serta yang berhubungan darah dengan kami. Engkau urapi, Engkau berkati kami. Kami juga bangga menjadi Allah seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami semua, dan Engkau juga memberikan kami kekuatan kesehatan, serta berkat-Mu yang kami terima, serta kami mengucap syukur dan terima kasih perangkat ya Tuhan. Sebelum kami naikkan setiap doa permohonan kami ya Tuhan Yesus, terlebih dahulu Engkau ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami, bahkan Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau. Dan kami juga sama-sama sering kebenaran firman-Mu. Setelah kami dengar boleh menjadi rema dan boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Bahwa setiap masalah apapun kami tetap andalkan Engkau di dalam segala keadaan. Dan kami juga ya Tuhan tetap memandang Engkau Allah kami yang baik ya Tuhan yang selalu menolong kami ya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat pada kami semua. Dan hamba-Mu Pak Yosi yang sudah menampilkan firman-Mu, Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan, Engkau tambah-tambah kapasitas pelayanannya, dan apapun yang dikerjakan Pak Yos yang Engkau berkati berhasil dan beruntung ya Tuhan. Demikian anak dan istrinya Tuhan, juga Engkau beri jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan, dan setiap apapun yang dicita-citakan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di grup orang dia Tuhan Yesus, Engkau berkati, dalam setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada ya Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik supaya kami semua boleh menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan setiap pekerjaan pelayan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Apabila ada teman di dalam grup orang dia yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang kuasa bibir rumah Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami doakan ya Tuhan, Ibu Merianti dan Bapak Siregar ya Tuhan akan berangkat ke tugas ke Jombang ya Tuhan Yesus. Engkau lancarkan ya Tuhan perjalanannya Tuhan Yesus. Juga Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima,
supaya apapun yang dikerjakannya Tuhan Ibu Merianti dan Pak Sri Karpolin berkat bagi semua orang yang ada di Jombang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga ya Tuhan sehati berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Indonesia ya Tuhan tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota-kota sampai ke desa sekalipun, supaya tetap aman, damai buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri jajarannya. Demikian juga ya Tuhan pejabat daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar demi kemajuan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Juga Engkau berikan roh takwakan Engkau ya Tuhan, supaya kami umat Kristiani semuanya selalu diberi kebebasan untuk beribadah, memuji, muliakan nama Engkau dimanapun kami berada, yaitu dari kota sampai ke pedesaan sekalipun. Dan kami juga ya Tuhan doakan segala hasil bumi dan hasil alam Engkau berkati untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga ya Tuhan tak lupa serahkan ya Tuhan seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan serta seluruh jemaatnya selalu unity bersatu memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan kepada semua orang supaya menjadi terang dan garam dan boleh surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau dan boleh menjadi percaya bertobat sehingga boleh menjadi bangsa Indonesia setiap lutut bertelut saul lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita unity doakan pada pemilu ya pada tanggal 14 Februari 2024 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tetap bertangan supaya dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan transparan. Sehingga terpilih seorang presiden, wakil presiden yang terbaik, yang takwa akan Engkau. Boleh melanjutkan visi dan misi ke depannya Indonesia lebih baik dan lebih hebat. Dan boleh berhasil dan maju di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Berkati semua kami yang ada di dalam ruang koram deo ini ya Bapa. Engkau menyertai pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami. Biar kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa di tengah-tengah bangsa ini. Khususnya kami mau berdoa dalam beberapa hari ini, kami akan memasuki masa pemilihan ya Bapa. Engkau sertai di dalam menjelang masa pemilihan nanti, supaya keadaan dan kondisi yang kondusif, biar kami terus bisa memberitakan kabar baik, kami bisa tetap beribadah, dan setelah menjelang nanti, setelah pemilihan nanti ya Bapa, kami hanya berharap kepada Engkau ya Bapa. Hanya dengan kuasa Tuhan yang boleh menyertai dan mengurapi bangsa ini. Biar siapapun yang kami pilih Bapa, itu adalah orang-orang yang Engkau izinkan menjadi pemimpin pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kiranya damai, berkat sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat bergabung, ada nama Eli ini, Ibu Eli atau? Ya Pak.